Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fitra Ramadhani dari S1 Teknik Elektro kelas C. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah pengukuran listrik, yaitu tentang pengukuran tahanan pertanahan. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, jadi di sini apa itu pentanahan? Jadi pentanahan atau grounding sendiri adalah kita membuat sebuah sambungan baik mau disengaja ataupun tidak sengaja. Jadi sambungan itu dilakukan di antara rangkaian listrik atau peralatan listrik yang dihubungkan ke tanah. Nah, jadi sambungan tersebut harus memiliki nilai tahanan yang rendah atau low impedansi. Nah, jadi di sini yaitu untuk mengalirkan sebuah gelombang listrik dan transient voltage. Nah, jadi itulah fungsi dari sambungan yang untuk kita sambungkan ke tanah. Lalu selanjutnya pengukuran pertanahan. Nah, jadi pengukuran pertanahan sendiri itu berfungsi untuk memastikan bahwa sambungan yang dibuat itu terhubung ke dalam tanah. Nah, jadi kalau jika sambungannya itu tidak ke dalam tanah, maka sambungan tersebut dikatakan tidak berfungsi atau sistem akan gagal. Lalu selanjutnya, mengapa dia perlu dilakukan pertanahan atau sistem grounding ini? Nah, jadi yang pasti kita tahu pertanahan atau grounding ini sering kita buat di rumah kita maupun di tempat-tempat seperti bangunan-bangunan kantoran lainnya yang memiliki alat peralatan yang banyak. Nah, jadi di sini sistem grounding itu yang pasti untuk melindungi kita sebagai manusia dan juga untuk melindungi peralatan elektronik yang ada di rumah kita maupun di bangunan lainnya. Nah, jadi sistem grounding ini berasal dari mana sih? Yaitu pasti dari electrical fault. Lalu ada dari sambaran petir, terutama yang sering terjadi itu adalah sambaran petir. Lalu yang ketiga ada radio frekuensi dan static discharge. Lalu mengapa perlu dilakukannya pentanahan? Nah, jadi estimasinya setidaknya 15% itu masalah kualitas daya berhubungan dengan pentanahan, misalnya harmonik dan power factor dan lain-lainnya. Nah, jadi sambaran petir itu tuh dapat merusak peralatan kita. Nah, jadi kita perlu melakukan sistem pertanahan ini. Jadi jangan sampai sistem pertanahan itu buruk dan tidak dapat mengalirkan dari sambaran petir itu harus dapat mengalirkan arus itu ke dalam tanah. Nah, jadi jika kita sudah memerhatikan hal itu, kita dapat mencegah dari biaya pengobatan atau biaya perbaiki dari peralatan itu dapat dikurangi. Nah, jadi kita perlu melakukan pengujian atau pengukuran tahanan pertanahan akan membantu mencegah situasi yang berbahaya yang mungkin terjadi, yang sebelumnya saya sebutkan. Lalu selanjutnya, perlu pengukuran pertanahan secara rutin. Itu jawabannya perlu. Jadi seiringnya waktu, tanah itu korosif, mengandung kelembapan tinggi, kandungan garam yang tinggi, dan suhu yang tinggi. Nah, jadi hal tersebut dapat menentukan nilai resistansi dari pertanahan. Itu pertanahan sistem grounding di dalam tanah itu kan ada batang tembaga. Nah, nilai resistansi itu akan turun. Nah, jadi kita perlu pengukuran secara berskala, yaitu minimal setahun sekali. Nah, jika terjadi peningkatan nilai resistansi di atas 20%, jadi kita harus untuk memperbaikinya dengan menambah batang atau tembaga, atau perlu kita ganti yang batang tembaga di bawah tanah tersebut diganti menjadi baru. Nah, selanjutnya ada nilai standar nilai resistansi pentanahan. Nah, jadi standar nilai resistansi pentanahan sendiri idealnya itu adalah memiliki nilai 0 ohm. Namun menurut NFPA dan IEEE, nilai standar untuk resistansi pentanahan itu adalah 5 ohm atau kurang. Lalu selanjutnya ada menurut PUIL atau PUIL, mempunyai standar untuk nilai resistansi pentanahan juga, yaitu memiliki nilai 5 ohm atau kurang juga. Nah, jadi apa sih yang mempengaruhi resistansi pertanahan di sini? Nah, jadi yang pertama yaitu panjang atau kedalaman pemasangan elektroda ke tanah. Nah, panjang dan kedalaman pada saat kita memasang elektroda
Nah, itu sangat mempengaruhi nilai resistansinya juga. Jika nilai elektroda itu uh, panjang atau pendek, itu nanti akan berbeda juga nilai resistansinya. Dan kita tanam ke dalam tanah itu, seberapa jauh kita untuk menanamkannya itu juga akan mempengaruhi nilai resistansinya. Lalu yang kedua ada diameter elektroda pentanahannya. Nah, diameter ini nanti kita lihat juga elektroda itu sebesar apa sih, selebar apa. Nah, jadi di situ selebar dan sekecil apa nanti dari elektrodanya akan mempengaruhi dari nilai di elektroda pentanahan juga akan sangat mempengaruhi. Lalu yang ketiga ada jumlah elektroda pentanahan. Nah, jumlah pada saat kita pemasangan elektroda itu juga akan mempengaruhi dari nilai resistansinya. Lalu 4 ada desain dari sistem pentanahan juga mempengaruhinya. Nah, jadi kita nampak di sini dari tabel yang diberikan, tipe dari soilnya akan memiliki nilai resistansi yang berbeda. Nah, jadi di sini kita dapat melihatnya nilai dari setiap soil atau pentanahan yang ada di setiap daerah kita itu berbeda-beda. Jenis tanah juga berbeda-beda nilai resistansinya. Nah, jadi earthing resistannya juga berbeda. Nah, jadi setiap dari earthing rod meter ohm meternya juga berbeda, tuh dari earthing strip meter ohmnya juga berbeda. Jadi setiap jenis itu berbeda dan nilai dari kedalaman dan stripnya juga berbeda. Lalu bagaimana cara kita untuk mengkoneksikan ke tanah? Nah, sebelum itu kita harus tahu dari elektroda itu apa saja sih bagiannya. Nah, jadi di sini ada 3 bagian dari sebuah elektroda. Jadi yang pertama itu adalah elektroda atau yang menjulang dari atas ke bawah ini. Nah, jadi di sini disebut dengan ground elektrodanya. Lalu dia tuh dikelilingi oleh sebuah koneksi. Jadi koneksi ini merupakan koneksi antara ground konduktor dengan ground elektrodanya. Nah, jadi disambung dengan ground si konduktor, yaitu dari elektroda ini pasti kita perlu membuat sebuah sambungan, itu adalah yang disebut dengan ground konduktor. Nah, jadi di sini elektroda itu akan dihubungkan ke tanah. Nah, selanjutnya tipe sistem pertanahan sendiri ada terbagi menjadi 4. Jadi yang pertama adalah satu batang elektroda. Nah, jadi satu batang elektroda sini dia hanya untuk memproteksi petir pada bangunan yang sederhana, contohnya di rumah, dan sistem pertanahan yang sederhana saja. Lalu dia tuh backup untuk grounding utilitas. Jadi dia tuh berfungsi untuk sebuah backup aja untuk grounding yang dilakukan secara utilitas. Lalu selanjutnya ada elektroda sekelompok. Nah, jadi kelompok elektroda ini hanya untuk memproteksi petir pada bangunan besar dan daerah substation atau BTS. Nah, jadi sekelompok elektroda ini sangat bagus untuk jika dilakukan pada luar ruangan yang sangat besar dan halaman yang sangat besar. Nah, jika memungkinkan terjadinya sebuah sambaran petir pada bangunan tersebut. Lalu yang ketiga ada elektroda pelat. Jadi elektroda pelat ini sangat efektif atau berguna yaitu di tempat perbatuan seperti daerah terbuka yang sangat sulit jika tanahnya tersebut banyak batu-batuan. Kita bisa pasang pelat di bawah tanah yang berbatuan tersebut. Lalu selanjutnya ada elektroda mesh. Jadi elektroda mesh sendiri digunakan untuk bangunan besar seperti Gardu Indo. Nah, di sini elektroda mesh pasti lebih bagus dari elektroda pelat. Lalu selanjutnya pengukuran pertanahan dilakukan dengan metode resistivity. Nah, jadi tujuan pengukuran dan metode resistansi adalah untuk menghitung dari elektrivitas material tanah. Jadi untuk melihat apakah untuk mengalirkan arus di mana dan pertanahan akan dipasang. Nah, jadi nilai pengukuran resistansi sendiri tanah akan untuk mengetahui dari desain sistem pertanahan tersebut.
Nah, jadi di sini kita lihat di sini merupakan sistem groundingnya. Di sini sebuah rangkaian untuk alat ukur dan dipasang bagi setiap propnya ke dalam tanah. Nah, jadi dari hasil pengukuran nilai resistansi itu merupakan RE. Jadi resistivity tanah dapat dihitung dengan ρE sama dengan 2pi kali A dikali dengan resistansi yang diukur. Nah, jadi di sini ρE adalah nilai resistivity tanahnya, yaitu satuannya adalah ohm meter dan ohm kali meter, dan A itu merupakan jarak dari propnya. Lalu yang kedua adalah nilai resistansi yang diukur. Nah, di sini ada contoh soal dari metode resistivity. Nah, jadi soalnya adalah Anda berencana untuk memasang elektroda pentanahan sepanjang 3 meter sebagai bagian dari sistem pentanahan. Untuk mengukur tahanan jenis tanah soil resistivity pada kedalaman tersebut, digunakan metode 4 titik 4-point method dengan jarak antar elektroda uji sepanjang 9 meter. Jadi alat ukur menunjukkan nilai resistansi sebesar 85 ohm. Nah, berapakah nilai tahanan tanah yang tersebut? Oke, di sini terlihat sesuai dengan soal yang diberikan tadi. Di sini kita harus mengetahui rumusnya tadi adalah ρE sama dengan 2pi dikali A dikali RE. 2pi tadi ρE itu adalah nilai resistivity yang ingin kita ketahui, nilai A adalah jarak prop, dan RE adalah nilai resistansi yang didapatkan. Nah, di soal tadi kita mengetahui jika jarak dari prop itu merupakan 9 meter dan nilai resistansi yang diketahui tadi adalah 85 ohm. Nah, yang ditanya adalah nilai si resistivity dari ρE-nya. Nah, jawaban langsung kita masuk ke untuk memasukkan ke rumusnya, yaitu ρE sama dengan 2pi dikali A dikali RE. 2, lalu kita masukin ke persamaannya. Lalu 2pi merupakan nilai 3,14 dikali dengan A yaitu 9 meter dan RE tadi adalah 85 ohm. Lalu selanjutnya kita lakukan perkalian. 2 kali 3,14 ada 6,25 dan 9 kali 85 adalah 765. Nah, kalau kita kalikan didapatkan hasil 4804,2 ohm meter. Di sini adalah nilai ρE atau resistivity yang kita dari pertanyaan soal tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang metode pengukuran pertanahan, metode fall of the potential. Nah, jadi tujuan dari pengukuran ini yaitu untuk menghitung nilai resistansi sistem pertanahan. Nah, jadi kita lihat dulu ke dalam kerangkaiannya. Jadi di sini merupakan alat ukurnya. Jadi yang pertama itu adalah elektrodanya yang kita pasang ke dalam tanah. Jadi ini merupakan terminal E, yaitu dihubungkan ke pertanahannya. Lalu selanjutnya ada prop, yaitu potential spike. Jadi di sini ditancapkan juga ke dalam tanah dan jarak beberapa meter dari 80 feet. Jadi dari elektroda yang dites ini. Nah, jadi jarak dari elektroda ke spike ini akan menghasilkan dari beda potensialnya. Lalu selanjutnya ke current spike atau si elektroda bantu dari current ini. Nah, jadi ini juga ditancapkan ke tanah dengan jarak beberapa meter, yaitu 50 meter dari elektroda yang dites. Nah, jadi juga kita makin jauh jaraknya ke antara si elektroda tes ini ke current spike ini. Nah, jadi di sini akan terciptanya arus yang dapat kita lihat nilainya nanti jika kita lakukan pertanahan tersebut. Nah, jadi di sini kesimpulannya alat yang pada metode fall of the potential ini dari rangkaiannya itu dapat membandingkan tegangan pada kumparan tegangan, yaitu terminal P dan E. Jadi dengan arus yang mengalir pada kumparan arus terminal C dan E, sehingga diperoleh nilai resistansinya itu sistem pertanahan itu sebesar RPE sama dengan V per I, sesuai dengan nilai atau hukum Ohm. Nah, selanjutnya ada metode yang kedua, yaitu metode stateless. Atau metode stateless atau stateless method ini adalah menghilangkan penggunaan elektroda dari bantu. Nah, jadi perbedaannya dari
metode sebelumnya itu dilihat dari potential spike sama current spike, jadi dihilangkan. Nah, jadi di sini dari kita lihat dari rangkaiannya adalah di sini elektroda bantu itu digantikan dengan dua klem. Nah, jadi klem yang pertama ini untuk berfungsi untuk membangkitkan tegangan, dan klem kedua itu untuk mengukur arus yang mengalir, lalu dihubungkan ke elektroda. Nah, jadi di sini dia tuh antara jarak klem kedua ini harus 10 cm atau 4 inch. Nah, jadi kesimpulannya adalah berbeda dengan sistem metode pengetahanan yang pertama. Jadi klem yang pertama untuk membangkitkan tegangan konduktor, dan klem yang kedua itu untuk mengukur arus yang mengalir karena adanya tegangan. Jadi di sini metode stackless ini memiliki rangkaian yang sangat simpel dan sangat bagus untuk pertahanan yang sangat sederhana. Nah, jadi di sini ada gambar rangkaian yang menggunakan metode stackless-nya. Jadi gambar ini menunjukkan pengukuran pertanahan menggunakan metode stackless. Jadi tidak perlu membantu dari sini, tidak perlu menggunakan elektroda bantuan yang sebelumnya itu spike atau current. Jadi alat yang digunakan itu adalah kedua buah klem. Jadi di sini ada source clamp dan measure clamp. Jadi source clamp ini menjeksikan arus uji, dan measure clamp ini untuk mengukur arus yang mengalir. Nah, jadi arus yang mengalir itu dari beberapa elektroda itu, arus yang mengalir itu saling terhubung. Nah, jadi di sini ditanamkan dari beberapa elektroda. Nah, jadi arus ini saling terhubung dan saling melakukan loop. Nah, jadi berdasarkan tegangan dan arus yang terukur, setelah arus yang terukur ini dari masing-masing klep ini yang terbentuk di loop akan mengalir ke di sini untuk menghitung berapa sih nilai dari resistansinya. Nah, nilai resistansi atau nilai tahanannya sendiri di sini didapatkan 10,04 ohm. Jadi metode yang sebelumnya saya bilang, metode ini cocok untuk penggunaan cepat dan praktis. Lalu selanjutnya ada metode pengukuran pertanahan dengan metode selective measurement. Jadi selective measurement ini juga berbeda dari metode stackless tadi, yaitu klem harus digunakan untuk mengisolasi injeksi tes arus pada elektroda. Nah, jadi di sini kita lihat rangkaiannya. Jadi di sini yang pertama adalah elektroda kita sambungkan dengan kabel konduktor. Di sini juga kita gabungkan ke elektroda selanjutnya. Jadi di sini merupakan elektroda yang kita lakukan untuk under testnya. Lalu dihubungkan ke klem. Lalu selanjutnya di sini kita perlu bantuan dari probe dan current lagi, yaitu elektroda bantu. Yang pertama adalah probe dan aux electrode atau si current tadi. Nah, jadi kita dihubungkan harus dari jarak ke probe itu harus dari 65 kaki feet atau lebih, dan untuk yang current harus lebih dari 65 feet. Nah, jadi keuntungan dari selective measurement ini itu elektroda pertanahannya itu dapat diukur atau dites tanpa mematikan dayanya. Lalu multiple elektroda atau banyak sekali elektroda yang dapat diukur dengan cepat dan sederhana. Nah, jadi di sini ada merupakan gambar dari penggunaan dari metode selective measurement ini. Nah, jadi gambar ini menunjukkan pengukuran pertanahan dengan selective measurement. Jadi kita ingin mengetahui ketahanan satu elektroda tertentu. Jadi tanpa melepas sambungnya dari si MJB. Jadi dua kabel hitam menuju ke elektroda bantu arus dari potensial yang ada di luar bangunannya. Di sini adalah di luar bangunannya. Jadi klem dipasang pada konduktor hijau yang terhubung ke elektroda. Jadi alat ini menjeksikan arus uji melalui stek bantuan.
stek bantu. Jadi klem mengukur arus yang melewati elektroda tersebut. Kenapa harus kembali ke elektroda lain dalam jaringan grounding? Jadi sistem tetap terhubung normal. Nah, jadi nilai yang tertampil di sini adalah 75,4 ohm. Jadi adalah nilai tahanan elektroda yang dijepit klem, bukan tahanan total dari semua sistem grounding yang dilakukan pada sistem ini. Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait tentang sistem grounding atau pentanahan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.